站着不动。你他居然在这里！死吧！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Muyun yang masih berada di dalam ilusi. Yang mana ia yang melihat akan seberapa kuat pria ini dibandingkan dengan pendekar pedang jubah hitam. Di saat itu Muyun maju memulai kembali pertarungannya dengan pria itu. Dalam pertarungan ini terlihat jelas kalau Muyun begitu tidak menyukainya karena dia sudah seringkali ditindas olehnya. Jadi sekarang Muyun akan membalas semua perbuatannya. Muyun kembali melakukan pergerakan yang mana ini pun telah berhasil menghabisi pria tersebut. Selanjutnya Muyun akan pergi ke langkah ke-6. Sementara Lin Jaenin dan Shen Zhen akhirnya bebas juga dari ilusi. Mereka juga telah sadar untuk tidak boleh maju sembarangan dan harus memanggil para murid lainnya demi bisa mengatasi semua langkah-langkah ini. Mereka pun memberikan tanda agar anggota kedua keluarga bisa kemari. Melihat itu, Muyun memberikan pujian sebab murid sendiri malah dijadikan sebagai batu loncatan hanya untuk mengejarnya aja. Sesaat kemudian, para murid dari kedua belah pihak keluarga akhirnya datang juga. Dan tidak ingin membuang waktu, Muyun pun pergi ke langkah ke-8. Sayang sekali, lagi-lagi langkah Muyun salah dan harus membawanya kembali masuk ke dalam ilusi. Kali ini dirinya harus berhadapan dengan binatang suci di tingkatan 6. Alih-alih takut, Muyun justru dengan tenang menunggu serangan binatang suci tingkatan 6. Serangan yang Muyun lancarkan dengan mudah menghabisi binatang suci itu, akan tetapi dia sadar kalau ada sesuatu yang salah. Dan benar aja binatang suci ini memiliki hal yang mengejutkan. Namun sekali lagi Muyun tidak menunjukkan ketakutannya. Dia segera melemparkan mutiara hati jiwa yang menyebabkan ledakan cukup besar dan membuat beberapa binatang suci tertidur. Tapi serangan Muyun tidak hanya itu saja, ia pun mengeluarkan sebuah klon untuk membagi dua arah serangannya. Muyun berjalan dan cukup efektif karena para binatang suci berhasil dirinya kalahkan. Di saat di luar terlihat kalau kedua belah pihak keluarga masih belum melakukan pergerakannya. Hingga Lin Zhen meminta para muridnya untuk maju lebih dulu agar bisa membuka jalan untuk mereka. Tentu aja para murid ini tidak mau karena ini sangatlah berbahaya. Tapi Shen Zhen dan juga Lin Zhen memberikan ancaman yang membuat para murid ketakutan. Untuk Lin Jaenin sendiri masih aman dan mulai melihat pergerakan yang sebelumnya Muyun lakukan, dan ini semua ia pun bisa dengan mudah mengejar Muyun. Muyun mempersilahkan Lin Zhen untuk pergi lebih dulu, tentu aja dia tidak mau, dan jika mereka tidak kunjung melakukan pergerakan maka hanya tinggal menunggu waktu aja bagi Shen Zhen menyusul mereka. Dengan begitu maka tiga orang ini bisa maju bersama. Muyun mulai melaju ke langkah ke-9 yang mana dirinya itu baik-baik aja. Tapi tidak untuk langkah terakhir karena ini adalah langkah yang salah. Kini Muyun pun bertemu dengan seseorang yang berada di ranah peribulu tingkatan 8. Tidak mau membuang waktu lagi, Muyun pun segera melakukan penyerangan demi bisa menyelesaikan ilusi ini. Di sisi luar Shen Zhen akhirnya bebas juga dan menanyakan kondisi dari Lin Zhen. Mereka harus segera memilih langkah yang tepat karena dengan begitulah Muyun bisa dikalahkan. Hanya saja sudah setengah jam Muyun berada di ilusi. Jadi hanya hitungan waktu aja untuk dia bisa lolos. Kembali ke dalam ilusi yang mana Muyun masih melakukan pertarungan sengit dengan pria berjubah. Serangan yang Muyun lancarkan padahal sudah begitu banyak, tapi semua ini masihlah mampu ditahan oleh pria tersebut. Hanya saja Muyun memanfaatkan sedikit celah itu untuk bisa mengalahkannya.
Di saat Muyun ingin melanjutkan perjalanan, Shin Jin pun menertawakannya karena dia sudah lama menunggu Muyun. Bukannya takut, Muyun justru menganggapnya remeh karena jika hanya mengandalkannya maka itu sia-sia aja. Kesal diremehkan, Shin Jin pun marah dan kembali melakukan serangan kepada Muyun. Inilah yang ditunggu-tunggu olehnya agar bisa mengalahkan Shin Jin. Tapi nyatanya Shin Jin telah menggunakan kekuatan ruang. Walaupun ini sempat mengejutkan Muyun, tapi dirinya sudah menyiapkan serangan cadangan untuk bisa menahan pergerakannya. Shin Jin terlambat karena mata naga sudah berada di tangan Muyun. Shin Jin sepertinya masih marah setelah diremehkan oleh Muyun. Dia penasaran apakah armor batu milik keluarga Shin-nya itu jauh lebih kuat dibandingkan serangan dari Muyun. Shin Jin terus aja meningkatkan kekuatannya agar bisa memastikan Muyun kalah. Untuk Muyun sendiri masih menganggap santuy semua itu sambil memegang mata naganya. Kemungkinan dia akan menggunakan hal ini untuk bisa melawan serangan dari Shin Jin. Sebab serangan armor batu milik Shin Jin dengan mudah diserap oleh mata naga. Ini semua pun tentu membuat Shin Jin penasaran sebenarnya apa yang telah Muyun di saat ini lakukan. Tidak menyerah, ia pun kembali melakukan penyerangan, tapi tentu aja ini masihlah mampu untuk ditahan oleh Muyun. Hanya saja tubuh batu yang Shin Jin miliki terlalu menyulitkan untuk Muyun. Dia yakin kalau teknik ini pasti memiliki kekurangan, jadi karena itulah Muyun akan menggunakan sebuah teknik agar bisa mengundurkan pertahanan besi milik Shin Jin. Di sisi lain, Shin Jin meremehkan Muyun yang masih berada di ranah peribulu tingkatan 6. Shin Jin cukup berdiri santuy saja karena serangan Muyun tidak akan mungkin bisa menumbangkan dirinya. Sepertinya Muyun sedang menunggu sesuatu sebab sejak tadi dirinya hanya terus-menerus melakukan serangan. Ternyata ia ingin melihat di mana titik lemah dari teknik tubuh batu. Yang akhirnya Muyun tahu di mana titik lemah dari Shin Jin, hanya saja tempat itu terlalu sulit untuk dirinya sentuh. Sekali lagi Shin Jin percaya diri kalau dirinya masihlah lebih unggul dari Muyun. Ia pun memintanya untuk melancarkan semua yang dia miliki. Secara perlahan-lahan namun pasti Shin Jin mulai mendekati ke arah Muyun dan melakukan serangan kepadanya. Yang ternyata inilah yang ditunggu-tunggu oleh Muyun agar bisa menyerangnya. Di sana Shin Jin tidak habis pikir bagaimana bisa Muyun mengetahui titik lemah dari tekniknya. Shin Jin kembali marah kepada Muyun dan sekali lagi akan melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali tindakan itu sia-sia aja sebab Muyun sudah tahu di mana titik lemahnya, jadi dia bisa dengan mudah menghabisi Shin Jin. Karena mata naga sudah dirinya dapatkan, jadi Muyun memilih untuk pergi saja, apalagi tempat ini akan segera runtuh. Lin Jianing yang berusaha keluar dari ilusi tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Shin Jin tidak kelihatan. Tidak hanya itu, dirinya semakin ketakutan setelah tidak bisa merasakan napas dari Shin Jin. Dia yakin kalau Shin Jin pasti telah berpindah alam. Berhubung tempat ini akan segera runtuh, Lin Jianing pun harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Untuk Muyun sendiri sudah lebih dulu keluar dan saat ini dirinya tengah berada di pinggiran labirin Gua Naga. Di sini Muyun mengajak Bulungan Jusia berbicara, yang mana dia memberikan pujian kepada Muyun yang mampu dengan mudah melewati segala ilusi. Gulungan Jusian juga terkejut karena jikapun dirinya memberikan bimbingan dari awal, maka tidak mungkin bagi Muyun untuk bisa berkembang sampai sejauh ini. Muyun juga sadar akan hal itu, maka dirinya perlu mengatur napas dengan cepat dengan memulihkan diri terlebih dahulu. Bagi Gulungan Jusian, Muyun telah mencapai tingkat ketiga dari kode darah kuno, jadi dia itu bisa pulih dengan cepat. Saat ini Muyun tengah fokus untuk memulihkan diri dan hanya dalam sekejap mata saja dirinya pun mengeluarkan sebuah gulungan. Sepertinya Muyun tidak sekedar memulihkan diri aja, namun dia memiliki rencana yang lain. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.